makoli. Cuma seingat saya ada 3 bahasa besar agama. Pertama Ibrani, kedua Suryani, dan ketiga Arabi. Ibrani itu dipakai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keturunan-keturunannya yang dari jalur Ishak. Suryani itu bahasanya siapa? Paling banyak dipergunakan itu dulu pada masa Ashabul Kahfi. Kalau dalam bahasa Ibrani, kata shalom itu shalom. Shalom. Bahasa Ibrani. Bahasa Suryani shalom. Pakai shin. Shalom. Bahasa Arab salam. Kalau yang itu saya kurang paham. Mungkin Suryani cabang mana itu? Saya agak kurang paham juga. Oh, cabang Garutnya. Nah, ya kurang paham. Itu mah nggak apa-apa, saya nggak memperdebatkan itu. Mungkin beliau punya versi tersendiri. Tapi kalau saya ditanya, karena kebetulan saya ini kan penutur sejarah, sepanjang yang kita pahami tentang bahasa Suryani tidak seperti itu. Kalau bahasa Suryani, nama-nama Ashabul Kahfi itu kan nama bahasa Suryani, Pak, dengan dialek Aromaik namanya. Ketika Nabi Ayub dalam kondisi seperti ini, datanglah iblis mengadu kepada Allah. Ya Allah, hambamu yang namanya Ayub itu dulu dia bersyukur kepadamu ketika kaya, dan kemudian ketika engkau hilangkan kekayaannya dia masih bersyukur ketika dia sakit karena sakitnya biasa. Apa jawaban Allah? Ya iblis, aku tahu siapa Ayub hambaku itu. Dia tidak akan berubah sedikit pun. Kemudian Allah menjadikan penyakit Nabi Ayub itu semakin besar, semakin besar. Apakah Nabi Ayub kemudian berdoa kepada Allah meminta kesembuhan? Enggak. Sampai kemudian akhirnya ujian yang paling berat bagi Nabi Allah Ayub alaihissalatu wassalam, 13 putra beliau itu wafat bersamaan di hadapan Nabi Ayub alaihissalam. 13 orang, Pak, meninggal bersamaan. Apakah Ayub kemudian mengeluh kepada Allah? Rahmanur-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola la celep ke ya mare tuli pemare ki pura Habib ala ya Habib yana ya Sidiana. Habib Ali itu ceramahnya 31 menit. Jadi biar adil saya ceramah 13 menit saja. Ya kan sesuai umur, Bib. Habib 31, saya masih 13. Iya lagi lucu-lucunya ini. Karena terlalu beles ke. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan Sayyidul Habib Al-Habib Ali Al-Hindwan, yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan guru kita bersama Kiai Asjar Tarib beserta seluruh majlis keluarga Madrasah Asasul Mubtadiin. Saya malam ini insya Allah sudah ke-11 kalinya datang ke tempat ini. Sudah 11 kali, Bib, anak Bib. Sampai jembatan itu anak hitung 999, Bib. Korang hitung saya ibu dinari. Kule saya tak langkong ke Asjar, saya tak mampu acara makan tuh bisa ngende terus. Saya anak ini tidak pernah disuruh-suruh orang, Bib. Cuma sama driver harus ikut. Nonduk kiai, nonduk. Abu lagi mau tak nonduk dek karena songko ke. Songkon pantai ada aja kemari kepil lagi. Lah seumur-umur kalau masuk ke sini Tuan Habib harus siap napang. Engkau susah gelar. Ojen para acara mulai ojen. Tapi dalam hati gula ngocak.
hari bade Habib Ali tenang ya. Hari lagi pan Habib Ali macar ya tambah terus ya. Paham bahasa Madura? Benimpian Habib Ali. Paring Madura tak paham cak Madura Demak ya. Hei bos, ini Tanjung Saleh bos. Mau paham badar yang Madura Tanjung Saleh tak paham cak Madura, kemana kau? Ya biar mana ala ya Habib ya. Saya maksudkan gula Habib Ali benimpian kalah elong sampean ke Habib Ali. Kalah genteng, mon gula menang titik lah. Ini baca ngocok kiai makin ngari kiai cong. Gendengan Habib Ali kok jelas menjian nah. Cok gila beli. Lagi kok mulai sakit atir ya. Lengapunten mak. Malam mangkin gula sareng panjenengan estona syukur ke Allah. Pertama, karena gula sareng panjenengan setuju paling sehat. Lancang umur ki bisa lancang tobat ke Allah. Banyak orang umur lancang tapi tak tobat ke Allah. Ini kan sia-sia. Banyak orang yang umurnya dipanjangkan oleh Allah tapi menjadi sia-sia. Dimana? Kenapa menjadi sia-sia? Semakin dia bertambah umur dia tidak bertaubat kepada Allah. Suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selain agas idina apa sih Odi? Hah? Iya pah ngubur kucek benyakan ya. Paham tom? Ya bibiana reku. Reku menika agas. Agas menika tidak tanda reku bib. Panas rasa kekek begelor. Baru acara 40 menit lama kalnyet begelor gitu. Gitu. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, manusia yang paling bagus itu siapa ya Nabi?" Nabi menjawab, "Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang paling baik itu orang yang Allah panjangkan umurnya, amalnya baik. Terus yang kedua ya Rasul, orang yang paling buruk itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umuruhu wa sa'a amaluhu." Orang yang paling buruk adalah orang yang Allah panjangkan umurnya tapi amalnya buruk. Mestinya apa kek? Agak pesaman tereng dah pertanyaan tinggal. Suruh pelekasan nih kok. Engki. Suruh pelekasan. Oh pesemaan. Bi marga nareku teker tengel saya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi kalam-kalam indah dari Al-Habib Ali Hindwan sudah banyak disampaikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu menjadi ilmu dan hikmah bagi kita semuanya. Manter'an ante tireng alim saja. Saya sekolah gitu manter juara situng kapi. Yang sekolah di sini Bib, mudah-mudahan juara satu semua. Karena lambe gula. Lambe subhanallah. Lambe dan gula kan orang firm. Sami sareng Ustadz Nawali. Saya pulang dari sekolah sekitar 80 tahun 80 sekian. Saya itu pulang karena ranking 1, Pak. Jadi karena mbadan gula kinto orang awam, tanya lagi sareng ngembah. Juara berempecong. Sareng dan gula jawab juara tumba. Aduh. Lah beli ke sekolah nah. Titi kalau juara nak kaki cong. Juara itu gula apa salah bimba. Cak nembah si juara si bagus mun juara sepolo cong. Karena banyakan. Ini karena ngawam mak. Jadi karena dan gula pernah mikir ya Allah cek juara si tunggi salah. Karena orang yang panik awam. Kalau orang itu sudah awam tidak faham kepada suatu perkara, alamat akan menjadi repot dan susah.
Makanya anak-anak kita masuk ke madrasah ini tepat, Bu. Sapora ngakui bahasa Madura apa Indonesia? Madura ki? Lah ini repot. Minta repot ada lagi Habib Ali saya gerunggung. Habib Ali panika anggu tak paham, Bu. Keprok atuh. Gini, Bu ya. Orang Madura panika setna tak pate pinter akal banyak. Lambek gula andi kancaring Madura. Kancaran gula ginto si tungkamar. Oh iya, saya ganti saja dulu, Beb ya. Saya dulu di pondok punya teman. Pondok saya itu di Bogor, jumlah santrinya masa itu kurang lebih 3.000. Tapi yang Madura itu cuma 3. Seterocak Madura 60 ngaleng. Karena dari sekian ribu santri itu yang Madura cuma 3. Sementara kebijakan pondok pesantren masa itu santri boleh berbahasa asal, boleh berbahasanya sendiri selama 3-4 bulan. Selepas itu Habib harus berbahasa Arab. Karena kami orang Madura yang belum terbiasa dengan bahasa Arab, tiba-tiba dipanggil sama Ustadz. Kami kan baru pulang dari kantin beli kue. Aturannya ndak boleh beli makanan di luar pondok. Lah teman saya ini ditanya sama Ustadz karena menyembunyikan kue di belakang punggung. Katanya Ustadz, ya Ahmad, Toyib. Tahunya cuma Toyib. Ahmad, Toyib. Ma'indukum. Apa yang kamu punya? Sampai Ibu Udin. La Ustad, ma'indi mada-mada. Ma'indi mada-mada. Kan betul itu kan. Ma'indi tidak punya mada-mada apa-apa. Berarti saya tidak punya apa-apa. Ki salah. Ya bener lah. Jangan tibi sebener. Langsung tampeleng bi Ustad keluar ca Arab. Plak astagfirullahaladzim. Kule tapanin pada tampeleng. Masya Allah. Tanya lagi sareng Ustad. Mi istighfar. Sake Ustad. Lah jadi kalau saya sama sampean nggak ngaji, nggak sekolah, nggak ke madrasah, repot. Maka kita semuanya harus berangkat ke sekolah. Sebab salah satu yang menyebabkan manusia itu mulia di hadapan Allah, kemudian terhormat di antara sesama makhluk, tadi yang disampaikan dalam apa yang dibacakan dalam Al-Quran tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya sama anda semuanya, saya dengan para jamaah, kula sareng panjenengan setuju, kinta pemulja bi Gusti Allah, margan iman ke Allah. Kita ini dimuliakan oleh Allah karena iman kita. Mengimani Allah, mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani Al-Quran, dan mengimani apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulialah seorang itu. Tetapi dalam proses iman itu butuh ilmunya. Sebab seseorang jika hanya mengandalkan iman tanpa mengetahui tentang ilmunya iman, itu akan berbahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ini kotanya ilmu dan pintunya ilmu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan seperti ini, innal jamala jamalul ilmi wal adab. Hakikat keindahan seorang hamba Allah itu jika dihiasi oleh 2 hal, yaitu ilmu dan adabnya. Kalau orang itu sudah berilmu, insya Allah adabnya akan lebih baik, akhlaknya baik, perilakunya baik, sopan santunnya baik. Mergo napa? Napa margana? Ilmu na bedeh. Mun orang kintolaan di ilmu, lengagungin ilmu, insya Allah Allah perbaiki ibadahnya, Allah perbaiki amal salihnya. Nah apa gitu?
Oh, wedang jahe. Benilang kuas kan? Beb, apa Beb? Dulu ana itu pernah salah minum. Ana bilang sama panitia, Bang, nanti kalau saya ceramah tolong antarkan air jahe. Oh siap Kiai. Dapat setengah jam suara ana serak, ana minta, Bang jahenya mana? Oh siap Kiai. Lupa dia. 2 menit berikutnya datang Beb, air jahe. Sekali air ana minum rasa lengkuas Habib. Saya ngak gen lapang hadir ge. Keluh ke teh segeluh. Takok lengkuas ongku ge. Bismillah bismillah. Iya rake bacek pan sengari ya. Lah saya ini bukan Nabi Ibrahim toh. Thank you Ustaz Maksum pane teguk cia kapi. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu Ibrahim. Bani wa salamun ala Muhsin. Abo Arya ngara ekal laka apa bola Pak. Kayak mana coba? Gele dalam telok. Tadi di dalam Habib airnya 3 gelas Habib. Sekarang 3 gelas juga Habib. Jadi engkau denak kan suruh nginum ke. Jadi ceritanya anak sama antum sini cuma suruh minum saja Habib. Hari pegela acara kuki beri nasi engkau ya. Anding tamu lain dalam hari. Lu marah apa kan tidur nak dul kan jangan dul. Aking akan kade bah ceramah dul. Lah akhlak manusia ngoten, mak akhlaknya manusia itu ditentukan oleh seberapa hebat dia dalam ilmu. Ilmunya sudah bagus sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah akhlaknya baik karena diawali oleh ibadahnya yang baik. Kalau ibadahnya baik akan membentuk manusia itu menjadi lebih baik. Maka janji Gusti Allah yang akan Allah angkat itu 2 golongan manusia. Yang pertama yang beriman kepada Allah dan orang yang Allah berikan ilmu beberapa derajat dibandingkan dengan yang lainnya. Habib Ali pertama karena dzurriyyatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi karena memang beliau belajar dan ilim, maka Allah muliakan beliau. Ki Asjar sama dengan saya, Ajami bukan Arabi. Maka kini pesene de remah tak kira Habib. Pasur banakan telok. Masa bodoh kan ke LR lagi. Tak cocok mak. Niken ini. Beni napa boleh kusur. Tak kesurban biar kula mak. Nih kakin takok kula melo bener. Nah sini. Mensora surbanan ya ki yang kulimbat kula mak. Tak cocok kula mak. Beb ngapunten beb. Mohon maaf beb. Alah, nampu terjemah ki boleh Habib Ali. Araf tahada? Oh, masya Allah, nyaman berdesin terjemahin naro. Jadi begini, saya dengan Bapak sudah berapa menit? Ya jangan gitu amat lebih. Berapa menit nih? 13. Oh, Bibi tongongku lah nih. Berarti lebih 2 menit ya kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi malam ini saya cuma mau ngingetin bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah, bagaimana manusia itu bisa berterima kasih kepada Allah. La yazkurullah man la yazkurun nasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, tidak mungkin manusia itu pandai berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama makhluk saja dia tidak pandai berterima kasih. Terima kasihlah kepada Allah, tapi jangan lupa terima kasih kepada Ki Asjar. Terima kasih kepada Ustadz Maksum, Ustadz Amir, Ustadz Najib, Ustadz Mujib, Ustadz yang lain yang ngajar anak kulo kali jenengan sedanten.
Saya ngajar putrane kula sareng panjenengan sedaya, cek pakun cuma asyukur ke pangeran. Alhamdulillah Gusti Allah, anak saya sudah bisa ngaji, anak saya sudah bisa baca Quran, anak saya sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Bukan hanya kepada Allah kata Nabi, tapi ucapkan terima kasih itu kepada sesama manusia. Sebab tanpa sebab dan lantaran manusia tidak mungkin engkau bisa membaca. Tidak mungkin anak sampean bisa baca Quran, apalagi bisa baca kitab, kalau bukan ustadz dan kiai yang ngajar anak sampean. Datangi gurumu, guru dari anakmu itu gurumu, biar paham. Lah kalau saya ini kan hanya setahun sekali mun yonceng. Kalau nggak diundang saya kan nggak kesini. Lah gurunya anak sampean ini, guru yang sebenarnya ya kiai ini Pak. Karena status keguruannya sudah suhbah, sudah membersamai. Bertahun-tahun guru sampean mengajarkan sampean dari alif ba ta tha jim sampai sampean bisa baca dan khatam Al-Quran. Berarti sampean sudah suhbah, membersamai guru sampean. Itu status keguruan yang paling tinggi. Yang kedua baru talaqi, yang mungkin seminggu sekali datang ke guru atau sebulan sekali bertemu dengan sang guru. Dan yang ketiga itu baru simai seperti ini, hanya setahun sekali. Lo sampean wajib bersyukur kepada Allah, tapi jangan lupa berterima kasih kepada Madrasah Asasul Mubtadi'in yang hari ini sudah berdiri tahun keberapa ini Ustaz Ma'sum? 32. Kalau begitu mari kita berikan semangat dan tepuk tangan untuk Mubtadi'in ini. 32 tahun bukan perjalanan yang pendek. Kurang lebih seumuran Habib Ali. Habib Ali 31 tahun. Lebih tua tempat ini 32 tahun. Tapi makin ganteng sang bini nasitung loh. Biarpun ganteng, istrinya masih satu. Tahu anak beb. Alasan ahli tauhid. Benih kan tak kau rajin aku apa. Ya ahli tauhid apa? Takut sama yang tua kan? Ternyata bini saya lepas ada ben rajin Habib. Pada garang gitu okay. Garang Habib. Apa zwajnya antum garang? Lah ya. Manis betul jawabnya. Anak tak tega. Iya mun itemo. Mun tanya temo paling lebih belur wah. Iya Pak. Hah? Bodoh. Lagi inilah toh Bu. Bu. Ibu. Ya Pak iya deh remar ya maksudnya. Engki Kak Dinto. Bu. Bu. Aji mon yolok. Aji yolok beni bi lagi nah. Mun sampai yolok bi lagi nah beni engki. Engki. Ku leku Bu. Besok-besok Bu. Belajarlah merendahkan suaramu di depan suamimu. Jangan waktu kau terima telepon salah masuk. Halo, halo juga. Salah sambung Mbak, enggak apa-apa kok. Hatiku sudah nyambung. Itu kalau sama orang beb. Giliran laki minta ngopi. Dek, ngopi. Macam tamu aja. Bikin seorang apa? Kopi ada, gula ada, tinggal tik, kompok nyala, tinggal tuang, selesai. Macam mana laki engkau tu betah di rumah? Mulai besok Bu, sebelum solat subuh bangunkan suamimu. Mas sayang, beb, halo ganteng, bangun. Lah saya 24 tahun menikah sama perempuan Cianjur. Saya kalau saya bangunin istri nih Habib, saya bangunin istri itu, saya peluk dia.
Gelu. Aji tang bini me pakake sakit ate. Lah serius kulo bu. Saya bangunin istri cantik, bangun cantik. So sweet kan? Dia bangun, akelia. Apa ganteng? Lah, enak rumah tangga macam itu. Coba Ustadz Amir, pakai kaki. Joko, tepu. Bangerok badan kerbui. Lah ya salah toh. Salah mboten? Salah. Yang benar gimana? Yang Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian istri Nabi itu semuanya mencemburui. Kenapa? Karena memperebutkan tempat yang terbaik di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tutur katanya indah. Pandangannya selalu kasih sayang, ucapannya nasihat. Dan perbuatannya adalah contoh yang istimewa. Nabi tidak pernah membenci seseorang walaupun orang itu sangat membenci Nabi. Nabi memaafkan orang lain walaupun orang itu belum meminta maaf. Nabi selalu meluaskan hatinya, bahkan orang itu ketika mengancam Nabi, sementara Nabi mampu untuk membalasnya, tapi Nabi tidak melakukan itu. Karena Allah mengirimkan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan hadiah bagi semesta alam. Adakah hadiah yang lebih indah selain hadirnya Nabi kita Muhammad SAW? Maka layak bagi kita semuanya untuk mencontoh beliau dalam hal apapun. Nanti sudah bangun, nanya sama suami. Sini ibu rata-rata panggil apa sama suami? Mak nemo. Paling man kacong. Demam mandul. Obe. Ya minimal alek lah. Ya kak apa le? Kan nyaman. Dimakele Arya kak. Dimakele matanya tok iko. Marah. Ibu itu contoh bagi anak-anak ibu. Maka ulama itu pernah mengatakan bahwa salahul ab sababun li abna'is salih. Ibu dan bapak yang salih, insya Allah anaknya salih. Bapak ahli ibadah, ibu ahli ibadah, anaknya lembut dan ahli ibadah. Orang tuanya walaupun tidak alim dan tidak ahli ilmu, tapi mencintai orang alim dan ahli ilmu, anaknya insya Allah akan ketularan. Bagaimana mungkin kita berharap anak kita menjadi anak yang pintar, cerdas, berilmu, jika dari rumah ibu dan bapak tidak mau mendoakan doa terbaik bagi anak-anaknya. Karena ibu sesungguhnya adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau ibunya baik, manggil anaknya dengan panggilan kasih sayang, dia dengan orang lain itu baik, apalagi dengan orang tuanya. Tujuan ibu nyekolahin anak, tujuan bapak nyekolahin anak di Asasul Mubtadi'in ini agar hatinya dilembutkan oleh Allah, mudah menerima ilmu Allah, kebodohannya hilang, dan nanti menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Lah kita bisa sedih saja bu ketika anak tidak pintar bahasa Inggris. Kita bisa kecewa ketika anak tidak pintar matematika. Tetapi alangkah sedihnya kalau sampai anak kita tidak bisa baca Quran. Alangkah malangnya nasib orang tua kalau anaknya tidak kenal kepada Allah Tuhannya. Alangkah menjadi musibah besar jika anak ternyata tidak mampu mencontoh nabinya Muhammad SAW. Maka sampean pas tepat nganterin anak ke sini. Tepat sekali nganterin putra putri panjenengan ke Asasul Mubtadi'in ini. Insya Allah ilmunya pas. Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala menyatakan bainana wa bainal qaumul qawa'im al-isnad. Yang membedakan antara umat Islam dengan orang di luar Islam itu cuma satu, sanad keilmuannya. Kenapa sanad keilmuan di dalam Islam itu penting? Untuk menjaga keaslian dan kemurnian ilmu yang diterima, apakah bersandar langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak Asjar punya sanad.
alumni pondok pesantren Pancelin ini. Punya sanad naik sampai nanti kepada, karena kita sama-sama sebagai ahlu sunnah wal jamaah, madhab fakih kita Imam Syafi'i, naik nanti ketemu kepada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, nanti bersambung lagi kepada Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berguru kepada gurunya Imam Darul Hijrah yang bernama Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada tabi'in yang bernama Nafi'. Nafi' berguru kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya naik tembus kepada Nabi. Ustadz Maksum berguru kepada Ki Zuhri Maksudi. Ki Zuhri Maksudi Allah yarham berguru kepada ayahandanya kepada Ki Maksudi. Ki Maksudi berguru kepada kiai yang ada di Tepaan Madura. Saya ingat karena Allah yarham Ki Maksudi itu ayahandanya Ki Zuhri pendiri Pondok Pesantren Wali Songo sempat satu kamar dengan paman kandung saya waktu di Tepaan Madura. Makanya saya paham. Nyambung nanti kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anaknya ilmunya jelas. Bukan kayak yang kata anak sekarang, ilmunya KW. Oh, sampean kan sering nonton TikTok saya kan. Beda saya nonton ke? Beda. Saya kan pakai saya ngain. Sering nonton video-video saya? Video ceramah terakhir saya berbahasa Dayak. Dalam satu minggu ditonton 1,3 juta. Hanya gara-gara saya pakai bahasa Dayak. Memang bisa pakai, biasalah. Saya jangankan bahasa Dayak, bahasa Korea saya tahu. Tahu, sarangeo. Terus, encana. Tahu kok, cuma aja lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka mulai besok, sebagaimana yang saya sampaikan, datangi Ki Asjar. Lepas ajaran ini datengin, Kiai, terima kasih Kiai. Anak saya sudah dididik kurang lebih 6 tahun di sini, ditambah 3 tahun di SMP-nya Kiai. 9 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Boleh jadi Kiai Asjar lupa mendoakan putra-putrinya, karena terlebih dahulu mendoakan anak kita semuanya. Boleh jadi Ki Asjar lupa kemudian melayani anak-anaknya. Demi apa? Demi melayani putra-putri kita semuanya yang ngaji di tempat ini. Perjuangan Ki Asjar itu bukan perjuangan yang mudah. Perjalanan 32 tahun madrasah ini tidak gampang. Tentu badai cobaan, ujian, tantangan dan hambatan telah beliau lalui. Kalau tidak dibarengi dengan rasa sabar oleh beliau, tidak mungkin asasul mubtadi'in bisa tetap berdiri hingga hari ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa kesabaran hati beliau seorang ahli agama, kesabaran hati beliau sebagai seorang kiai, sebagai seorang santri, bagaimana mengayomi atau himayatul ummah di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini, yang Tuan Habib tadi sampaikan, yang Habib Ali Hindwan tadi sudah sampaikan, betapa umat Islam hari ini menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Salah satu yang paling berat yang kita temui setiap saat, tiap waktu adalah handphone. Ada handphone semuanya? Punya handphone? Baik. Pertanyaan saya untuk ibu. Ibu, kapan terakhir kali buka Quran? Ingat saya setahun lalu, Ustaz. Baik, kalau lupa, kapan terakhir kali buka HP? Setia Ustaz, hari apa kun nih kok? Engkau mau tahu kakek? Bu, ibu buka HP tak masalah selagi itu manfaat. Tapi kalau jadi mudarat, simpan dulu. Kalau seandainya dengar azan, tiba-tiba ada HP bunyi, siapa dulu yang didatengin? Hah? HP, Pak. Mon beda orang ngaden, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas beda HP yang bunyi. Ki maka adek saya entar ibu sambian. Tetap saya HP.
Kemudian panlamat bi malaikat. Sahabatnya mana kakek? Nor malaikat. Dari dimah Jung Sale. Edim RT Sanga. Oh, berat pangeran. Ini mana pondok kakek Asjar sama malaikat. Iya bagus. Kakek lambat sekolah di seengki malaikat. Apa aja kakek kan? Engki malaikat. Kan ada catatan malaikat. Iya kok tahu. Kelu Arya. Are. Boleh catatan merah titik. Kakek datang ke pengajian, kamu datang ke pengajian Asasul Muqtadiin tahun 2024. Yang ceramah waktu itu pertama kali Habib Ali Hindwan, ada catatannya. Selepas itu kemudian Ustadz Zain Muhsin, ada catatannya. Nah, waktu itu kemudian kamu bisik sama temanmu yang di sebelah. Saku dengan celeng jo tak libur. Kenapa malaikat? Ya, apa jaga? Kodung jua ken oleh na otang jua iko. Mi tahu su, cek beneng kok iko. Majer du kali anu bertama majer jua iko. Pengajian bib, paham bib? Aduh patut saya cenggang terus. Pengajian tetap pengajian bu. Oleh kenceran sampean saya penting paling mana pengajian amal lagi. Kullu hikmah luar biasa dari beliau itu. Ini punya antum live bib. Oh taib. Jadi begini. Apa yang kita lakukan malam ini dicatat oleh Allah. Ibu berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, berangkat ke sini, nyampe ke tempat ini, kemudian ibu duduk mendengarkan majelis mulai dari tadi hujan sampai selesai hujan, Allah berikan catatan pahala yang baik. Maka oleh karenanya jangan merasa khawatir. Apakah selepas ini Allah akan menurunkan kebaikan? Pasti. Apakah selepas ini Allah akan turunkan barokah? Iya. Kadang orang kemudian mempertanyakan, memang seperti apa makna barokah itu sendiri? Ya sederhananya kata Habib Ali, makna barokah itu adalah ziyadatul khair ala kulli syai'in. Barokah itu bertambahnya sebuah perkara di dalam kebaikannya. Kalau kebaikannya bertambah berarti barokahnya nambah. Ilmunya bertambah dan kebaikan dari ilmunya bertambah, barokah. Hartanya banyak tapi manfaat, barokah. Waktunya manfaat, barokah. Ukuran barokah itu adalah ukuran rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa dilihat dalam proses hidupnya. Coba mun kula tanya sampean, coba kalau saya tanya sama ibu-ibu, lebih senang miskin apa kaya? Lebih senang miskin apa kaya? Oh pade. Pak, senang miskin apa kaya, Pak? Kalau sudah kaya mau ngapain? Hah? Abini apa boleh? Ijan sebini di neman tertak sogi ya kak. Bu, kalau sampean kaya pertama yang mau ibu beli apa? Emas. Isya landi emas rigut ngunggut. Miki beli emas boleh. Itulah manusia. Tapi kalau orang itu punya ilmu, ketika Allah berikan harta di dalamnya, yang dipikirnya satu, bagaimana harta yang Allah titipkan kepada saya ini lebih manfaat. Bagaimana ketika Allah mengirimkan rezeki dalam hidupnya, dia tidak mengeluh. Bagaimana ketika Allah mengurangi hartanya, apakah dia mengeluh apa tidak? Jangan ketika Allah kirimkan harta yang banyak, alhamdulillah, kemudian ketika rezekinya berkurang, innalillah. Ketika Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam itu diuji oleh Allah pertama kali itu penyakit. Penyakit sopak yang luar biasa. Yang awalnya hanya gatal-gatal biasa, kemudian Allah semakin menguji Nabi Ayyub. Ketika Nabi Ayyub sakit, semakin bersyukur kepada Allah. Tidak lepas dia berzikir kepada Allah. Ketika semakin bertambah sakitnya, Nabi Ayyub semakin bertambah berzikir kepada Allah. Ketika Nabi Ayyub dalam kondisi seperti ini, datanglah iblis mengadu kepada Allah. Ya Allah, hambamu yang namanya Ayyub itu, dulu dia bersyukur kepadamu ketika kaya.
Dan kemudian ketika engkau hilangkan kekayaannya, dia masih bersyukur. Ketika dia sakit, karena sakitnya biasa. Apa jawaban Allah? Ya iblis, aku tahu siapa Ayyub hambaku itu. Dia tidak akan berubah sedikit pun. Kemudian Allah menjadikan penyakit Nabi Ayyub itu semakin besar, semakin besar. Apakah Nabi Ayyub kemudian berdoa kepada Allah meminta kesembuhan? Enggak. Sampai kemudian akhirnya ujian yang paling berat bagi Nabi Allah Ayyub alaihissalatu wassalam, 13 putra beliau itu wafat bersamaan di hadapan Nabi Ayyub alaihissalam. 13 orang Pak meninggal bersamaan. Apakah Ayyub kemudian mengeluh kepada Allah? Tidak. Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam malah berkata kepada Allah, alhamdulillahilladzi a'tani wa akhraja minni. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan aku sesuatu nikmat rezeki yang tiada terbatas, dan ketika hari ini Engkau mengambilnya, terima kasih ya Allah, karena ini milikmu, aku serahkan kembali kepadamu ya Allah. Kita pasti tidak bisa seperti Nabi Allah Ayyub alaihissalatu wassalam. Apalagi bagaimana sabar dan ikhlasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setidaknya dalam ujian itu, pernahkah kita berkata kepada Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan aku nikmat. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengurangi aku nikmat. Ternyata ketika Allah mengurangi nikmat sehat kita, kita banyak mengeluh kepada Allah. Banyak orang yang sakit kemudian berkata dalam hatinya, ya Allah, kalau seandainya besok saya sehat, saya sembuh, saya mau salat ke masjid ya Allah. Tapi apa yang terjadi ketika Allah memberikan dia sehat? Apakah dia datang? Enggak. Karena dulu waktu sehat ternyata dia tidak pernah datang ke masjid. Bagaimana mungkin setelah sakit dia akan datang ke masjid? Maka mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung tenaga masih hebat, berangkat ibadah. Doakan anak-anaknya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, putra-putra kami, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, istri kami, anak keturunan kami sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan mata kami. Biar mereka jadi orang salih, biar mereka menjadi orang yang taat ibadah, biar mereka menjadi orang yang ahli ilmu, biar mereka menjadi orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar mereka menjadi orang yang mencintai Al-Qur'an dan hidupnya senantiasa dalam kesalihan ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan anugerahkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang senantiasa bertakwa kepadamu. Ibu juga seperti itu. Boleh minum Bu? Tahu sambit-ambit ki? Bismillah, bismillah, bismillah. Kelak banyak ojen. Kan mulai banyak saya gerunggung. Lepas ojen ni kau. Malam terakhir ni kau. Hari apa nampek kita becek ria kau. Ki beda penampek itu ki. Beda ki. Beri gula ceramah. Anu. Hah? Benih sebelum tengah baru roh. Pematang rambai. Para ojena. Pak beda santri ten gula lamba ki pondok pa loncak. Loncak pangi becapi kiai. Capi ban babang. Pai tutup, pai tecep aki ke tengah-tengah lapangan. Tanya aki itu apa jong? Malah tak ujian kiai. Kurang capi na jong. Ujian như bên này tung jong, buồn jong kage kroyo. Pon bu, mon ujian alhamdulillah. Tak ujian alhamdulillah. Ya kalau enggak hujan Pak Ustaz, bebek tak turun, tak teloran nih. Tapi itu nggak bebek lah teloran, asyukur lah. Kias jane kirim, ya lah. Mata yang kirim, larang ria. Lah besok-besok Bu, besok-besok jenengan ge. Nah, jadi karena waktu kita enggak lama, ibu-ibu kalau besok dapat rezeki dari Allah, datangnya Ki Asjar. Pada mari ngetam, assalamualaikum Kiai Asjar. Waalaikumsalam. Kenapa Pak? Begini Pak Kiai Asjar, kami kemarin panen padi.
Alhamdulillah barakah doanya Ustaz, panen kami baik. Alhamdulillah tahun lalu kami dapat sekian ton, tahun ini dapat sekian ton Ustaz. Jadi saya akan mensedekahkan sebagian dari padi saya untuk Ustaz dan keluarga. Karena Ustaz termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Alhamdulillah. Datang boleh, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Pak, kemarin bebek saya bertelur 200 Ustaz. Satu hari dia telur 5 kali Ustaz. Hah? Nah? Rupanya lebih pintar yang kita. Tak kirim telur, kirim bebek Malayo buti be. Elah kau apa kemat? Kini yang kemat kaki santri na kaki asjar mat. Ternyata lebih pintar kirim bebek. Anu kita kiai obuti be. Tako sampean minta boleh, kau bawa ada iya mat. Datang kiai, minimal sebulan sekali kiai. Kiai bagaimana sehat? Alhamdulillah cong, sehat cong. Coba cuma ning datang sehat beriru ke asal lim ke kiai dia cekak di ruang. Ya cekak dia kan. Kiai tidak merokok kan? Rokok apa kiai? Rokok janda kiai? Tidak serius kan ada rokok namanya janda bib. Ada, hak wallah. Ijabah beri rokok janda lah. Rokok janda kan cuma 15.000 ke. Beri surya. Ustaz Maksum, kamu Ustaz Maksum deh. MC-nya ini udah punya istri. Hah? Guru tugas. Alumni kita ambil nih. Minta apa juga? Beb. Ini masih bujang, Beb. Ini rugi. Belajar mahabbah apa? Mahabbah dak karine podok. Pengapuran itu benar. Paju tak paju. Gak laku deh, Beb. Masa nggak malu sama sandal jepit? Sandal jepit itu ada pasangannya, Mas. Masa sampean nggak punya pasangan? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Coba mata kerja dai yo. Ngara makin kongku tak asal awodon ngara. Ya Allah engkau tak mampu kerenjung salir. Lah tahunnya tu cik unjung dia kah. Wah beda pengajian ojan ambu hari ya. Kasihan Habib Ali no. Beb, kita doakan mudah-mudahan jamaah ini menjadi orang-orang salih semuanya, Beb. Kelak berkumpul dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa bersama beliau Al-Habib Ali. Habib Ali ini walaupun masih muda, beliau ini ilim, Pak. Saya sering mengikuti kajian-kajian beliau itu. Subhanallah, beliau ini masih sangat muda. Takut siapa tahu yang masih muda-muda belum punya suami. Ya sampai tanya ke Habib, bisa nomor telur Habib? Hah? Iya saya taklem Habib. Ibu kira kesampian boy, Habib. Ini taklem. Iya mungkin anu makin kau pada lah. Kamu pondi Pak. Pondi kita penakan gula Pak. Ken lain jalur lambe. Gula ngaji ke pondok. Pondi kita ngaji dengan bangunan. Kan pada ngaji. Ngaji semen. Ngaji. Kita penakan karena bapak kita dupopo. Kamu pondi Pak. Apa elang pun di, kita asal lima pun. Aduh makan dia macam dia. Biar aku dalam bertanya ki di mana pun dia wah, badan nang Tanjung Saleh, samperengat dalam kias jar. Engkau acara amal di sini tak nang entar. Todus cepon. Ada apa main todus? Tadi saya kesal lima, aku apa makin nyior badan. Lagu pun gula punten Pak. Besok-besok sampean biar hartanya barokah. Jadi kalau kata Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah taala bahwa ketika Allah turunkan barakah, wa in halat alal mal akthartu. Ketika barakah itu turun kepada tiga perkara. Yang pertama, fa in halat alal walad aslahathu.
Kalau Allah turunkan barokah kepada anak-anakmu, anakmu akan Allah jadikan anak salih. Kalau barokah itu turun kepada anakmu. Kedua, kalau barokah Allah turunkan kepada waktumu, wa in halat 'alal waqt. Kalau Allah turunkan barokah kepada waktumu, amaratku, maka senantiasa engkau jadikan waktumu itu jalan menuju ibadah kepada Allah. Setiap apapun yang kamu lakukan itu tujuannya hanya semata-mata karena Allah dan karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umurmu itu menjadi manfaat dan itu barokah. Kalau Allah turunkan barokah dalam hartamu, wa in halat 'alal mal aktsaratku. Kalau Allah turunkan barokah ke dalam hartamu, Allah jadikan hartamu bertambah. Makna bertambah itu bertambahnya kebaikannya. Sebab banyak Allah berikan karunia harta kepada seseorang, hartanya berlimpah, tapi tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak barokah. Malah yang terjadi sebaliknya, Allah kirim penyakit untuk mengambil kembali nikmatnya. Coba, sebagai penutup Bu, lebih pilih kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Iya, siapa sih percaya? Bu, kata Habib, pilih miskin bahagia atau kaya tidak bahagia? Baik, kalau begitu Beb, kita doakan ibu-ibu miskin semuanya biar bahagia Beb. Betul kata Habib tadi, pilih kaya tapi bahagia. Kekayaan itu bukan jumlahnya, tapi ketenangan hatinya ketika menerima anugerah dari Allah. Leki bulan nasi banyak pesen narapah melek emaskan sekilo. Pas yang kuya pengajian tak turun tanang ya Nabi salam alaika. Tak turun-turun dia punya tangan Beb. Rupa cincin 10 dipakai semua. Tangan kanan kiri gelang penuh. Tak pernah dia main hadrah bergendang, ambil gendang dia. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, penuh semua emas ini. Nah, maka Bu, rubah cara berpikir kita tentang kaya. Kaya yang sesungguhnya adalah merasa ridho dan puas terhadap pemberian Allah berapapun itu jumlahnya. Suami datang dari pasar, istriku, wahai sayangku, di manakah engkau? Ini ada sedikit rezeki dari Allah. Suaminya berkata, terima kasih mas, sekelangkong kak, saya tak ada beteseh, manter teti rezeki sebarokah ben manfaat. Kan lega atina. Jangan laki datang dari tempat kerja, merepet pula. Tahu merepet? Macam mana merepet? Macam mercon capiro. Datang laki dari pasar. Saya tanya Aki, mestinya ibu kalau suaminya datang dari pasar ditanya, mas sudah sholat apa belum? Mas sudah sholat asar apa belum? Belum, ya udah sholat dulu. Kalau bapak datang dari tempat kerja yang ditanya apa? PC. Lu ijung sale kan udah PC dah. Cuci. Udah iya Bu. Ibu kalau suami datang, mas sudah sholat belum? Belum, ya udah sholat dulu. Nanti udah tenang baru, mas mau makan apa mandi dulu? Enggak, saya mau mandi dulu. Ya, udah selesai mandi, mas mau makan apa mau dipijit? Ya, saya minta makan sambil dipijit. Leki lagi, nanti suami ngalak 10.000 apa lik? Beri seket baik kok. Aduh, mulai merepet. Seket ibu apa lik kena ke 10.000? Hari ya ada kok. Untuk apa 10.000? Melekoyo. Kaki saya cerewet pegel aja ngarang kayak cetak melekoyo deh saya. Napa na boleh Gusti Allah Bu? Mun sampean paring bi Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti Allah. Hari ini nikmatmu tiada terbatas, mulai dari pagi, siang, malam, sore sampai malam engkau memberikan aku kesehatan yang luar biasa ya Allah. Seandainya kesehatan ini engkau ambil ya Allah, berapapun uang yang aku miliki ya Allah, niscaya tidak akan cukup untuk membeli kesehatan itu sendiri. Ada kalanya Allah menukar nikmat itu, menukar uang, menukar rezeki itu dengan sehat. Ada orang itu sehat
tapi rezekinya sedikit, uangnya sedikit, tapi bahagia. Kenapa? Sehat. Ada uangnya banyak, tapi tidak bisa menikmati. Kenapa? Sakit. Syukur semuanya, dan syukuri itu semua. Sama dengan nikmat ilmu dari Allah yang Allah berikan melalui guru-guru kita semuanya. Insya Allah itu adalah nikmat terbaik. Semoga anak-anak kita Allah jadikan sebagai anak salih dan salihah, dan mencintai agama Allah ini. Dan anak-anak kita ini kelak yang akan melanjutkan perjuangan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan apa yang saya sampaikan dari awal, saya mohon maaf terutama kepada guru mulia kita semuanya, Al-Habib Ali Al-Hindwan, dan kita doakan abahanda beliau, ayahanda beliau yang sudah hampir kurang lebih 1 tahun menikmati nikmat sehat, nikmat sakit dari Allah. Mudah-mudahan ayahanda beliau, abahnya beliau, guru kita juga semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau senantiasa diberikan kemudahan untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karena beliau juga ada berkecimpung di beberapa media. Pengen rasanya juga saya berkolaborasi dengan beliau nanti. Saya harus juga banyak menimba dari ilmu beliau, dari beliau, karena mohon maaf mungkin video-video saya selama ini, entah itu yang di Facebook, di TikTok, di YouTube, di Instagram, kemudian di X, apalagi di snack video, kemudian apa boleh? Hah? Telegram bedet? Hah? Twitter. Kamu tahu Twitter? Twitter semuanya insya Allah ada. Dan mohon maaf kalau salah-salah, maklumlah saya ini karena senang berbahasa saja, Habib. Saya ini kan sangat senang berbahasa. Saya ini orang Madura, Pak. Saya memang suka nyerempet bahaya-bahaya, Pak. Ceramah saya yang terakhir itu berbahasa Dayak, sebelumnya berbahasa Padang, sebelumnya berbahasa Jawa, sebelumnya berbahasa Sunda, bahasa Madura, semua bahasa saya gunakan. Nah, yang belum saya gunakan itu bahasa alam gaib, Pak. Belum, Pak. Saya rebut bahasa Suryani. Apa, Bib, namanya apa? Bacanya, Bib? Makoli roh. Saya sampaikan begini ya, saya tidak sedang memprotes siapapun, enggak. Cuma seingat saya ada 3 bahasa besar agama. Pertama Ibrani, kedua Suryani, dan ketiga Arabi. Ibrani itu dipakai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keturunan-keturunannya yang dari jalur Ishak. Ishak. Kenapa Ishak? Karena istrinya Nabi Ibrahim yang dari Mesir bernama Sayyidah Sarah melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak melahirkan putra atau punya putra namanya Yakub. Yakub itu yang disebut sebagai Israel, terambil dari kata bahasa Ibrani Ezrael. Ezra itu dalam bahasa Ibrani artinya kekasih, El itu Allah dalam bahasa Ibrani. Berarti Israel atau Israel, Nabi Yakub itu kekasih Allah. Yakub punya anak 12. Nabi Allah Yusuf bersaudara itu disebut Bani Israel atau keturunannya Yakub. Wala belai mana, Pak? Ini kak hafalan Mangkada, Pak? Mangkada kamu, Pak? Oh, bukan, Pak. Bisa mesen nodeng kan? Mesen lagi 10 kilo ge. Jadi nah sekarang saya perpendek saja. Suryani itu bahasanya siapa? Paling banyak dipergunakan itu dulu pada masa Ashabul Kahfi. Saya kasih contoh yang paling mudah. Kalau dalam bahasa Ibrani kata shalom itu shalom. Shalom. Bahasa Ibrani. Bahasa Suryani shalom. Pakai shin. Shalom. Bahasa Arab salam. Kalau yang itu saya kurang paham, mungkin Suryani cabang mana itu? Saya agak kurang paham juga. Oh, cabang Garutnya. Nah, ya kurang paham. Itu mah nggak apa-apa, saya nggak memperdebatkan itu. Mungkin beliau punya versi tersendiri. Ya kalau hanya untuk hiburannya Ustadz Kholi Hamidin, Ketua MWC NU Pontianak Utara sama Mas Edi Suwardi, itu luar biasa. Jadi ya
Ya kayak libur-liburan bi kanca gitu. Tapi kalau saya ditanya, karena kebetulan saya ini kan penutur sejarah, sepanjang yang kita pahami tentang bahasa Suryani tidak seperti itu. Kalau bahasa Suryani nama-nama Ashabul Kahfi itu kan nama bahasa Suryani, Pak, dengan dialek Aromaik namanya. Ada namanya Maksalina, Yamliha, nah itu bahasa Suryani itu. Kalau yang seperti lagi viral itu saya kurang paham. Jadi Kiai Asjar, saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan dari awal itu banyak salah, banyak kurang tepatnya, karena benar itu hanya milik Allah dan kesalahan itu hanya milik saya sebagai hamba Allah. Untuk ibu-ibu yang dari tadi datang, mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah, Bu, ya. Manter rezekina sampian pelega bi Allah, banyak rezekina paringna sehat, potranah ben potona manter tete orang sesolih ben solihah. Dan kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan usia yang panjang dan senantiasa bisa mendoakan kita semuanya. Sekalian doa aja. Oh, minta atuan untuk orang bini itu. Bisa kena agak larang mau didinage. Ya karena orangnya nyebrang laut ya. Iya ngibambe agak semur aja di tiro lah tak apa-apa. Kula lambak yang tarik bi santri. Obah, apa jong? Bini kula cek celepir bah itu. Apa? Rebut itu bah. Sampai tengel kula bah itu. Nah apa tuan bah? Ekem. Ceting harayong kutu kaya. Teti baca. Baca berapa kali cong? Bah. Kemah. Apa jong? Tua segi burung. Bacaan kakek. Le saya baca kem dong. Pen lo berapa jeng saya baca kem. Lo bermacam asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ekem. Ekem itu bahasa Indonesianya apa ya? Diam ya. Diam. Nah orang itu salah paham. Kesokan Allah bini na ekemongko ba? Tamunya sekali bini na. Pola ya tes ke. Iya mon lagi tambah celeper berarti benih salah tang tua ke. Berarti bini na kaki banyak benyana. Mon kaki macam sebu ngarah bini na kaki sebu hitung dan. Semacam ekem ya. Ekem. Jadi ngereng kuleban panjenengan setuju. Doa duka Allah. Seharusnya ini Habib Ali ini yang baca doa ini. Ada. Jangan begitu Habib. Subhanallah. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya salah satu di antara kita juga diistijabah oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bi jahin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal 'azam wa nas'aluka Allahumma bi asma'ikal husna wa nas'aluka Allahumma bi asma'i nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi barakati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
Allahumma ya Allah ya akramal akramin, ya ajwadal ajwadin, ya alimus sirri wa akhfa alimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina wa taqabbal taubatana wastajib du'ana ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna imanan daima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban mubaraka wa dhurriyatan salihah wa tijaratan lan tabura wa dhanban maghfura. Ilahana dhunubana ilaika sa'ida wa rahmatuka bina nazilah ya rabbal arbab wa ya malikal muluk. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afa wat tuqa wal afaf wal ghina ya hayyu ya qayyum anta qayyumus samawati wal ard. Nas'aluka an tuhmiya qulubana bi nuri ma'rifatika wa bi nuri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna Allahumma arzuqna fahman nabiyya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulika wa nabika Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi hurmati wa barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.